Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulfudin Mizan, NIM 22707500059. Di sini saya akan mereview buku, yakni review bedah buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan, karya Bapak Arthur Jefferson Maya. Buku ini sangat bagus isinya dan sangat dalam pembahasannya untuk memahami sistem intrusif dan kedaulatan pada kawasan negara-negara, lalu pembuktian terhadap keterlibatan negara-negara seperti negara pengganggu diperlihatkan pada kawasan Asia Tenggara. Namun di sini saya akan mereview di bab 2, yakni dinamika konflik dan ketegangan politik. Namun pada hakikatnya saya akan menyeretnya ini kepada kawasan Eropa. Jadi di kawasan Eropa ini banyak sekali dinamika konflik dan ketegangan politik. Namun saya akan sedikit mereview tentang kontestasi dan romantika konfliktual di kawasan Eropa. Sejarah awalnya itu dimulai pada kontestasi di Eropa dapat ditelusuri sejak abad pertengahan, ketika kawasan ini terpecah menjadi berbagai kerajaan, kekaisaran, dan entitas politik kecil yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan, memperebutkan wilayah, dan memperebutkan pengaruh-pengaruhnya mereka itu. Salah satunya itu ideologi. Salah satu bentuk kontestasi paling mencolok pada masa itu adalah rivalitas antara kekaisaran Romawi Suci, kerajaan Inggris, dan kerajaan Prancis. Selain itu, konflik agama memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik di kawasan Eropa, seperti Perang Salib yang berlangsung selama beberapa abad. Meskipun awalnya didorong oleh motif agama, perang ini juga merupakan persaingan dunia antara dunia Kristen Barat dan dunia Islam Timur. Pada abad ke-14, muncullah Renaissance, yakni adalah sebuah retakan yang membawa perubahan besar dalam pola pikir dan kebudayaan masyarakat di Eropa, yang tadinya itu didominasi oleh gereja pemikirannya. Namun setelah ada Renaissance, mereka itu berevolusi pola pikirnya dan mempunyai pola pikir yang sangat maju. Di periode ini menandai pergeseran dari feudalisme ke tatanan yang lebih sentralistik, di mana para penguasa mulai memanfaatkan ide-ide baru untuk memperkuat kekuasaan mereka. Namun Renaissance juga memperburuk persaingan antar negara, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan eksplorasi dunia baru. Portugis dan Spanyol berlomba-lomba menemukan rute perdagangan baru yang pada akhirnya memperluas pengaruh Eropa keluar kawasan dan menciptakan kontestasi global yang jauh lebih luas. Dengan demikian, kontestasi di Eropa sejak masa awal tidak hanya mencerminkan perebutan kekuasaan di tingkat lokal, tetapi juga mempersiapkan panggung bagi konflik yang lebih besar di masa mendatang, termasuk pembentukan identitas nasional dan sistem geopolitik yang kompleks. Lalu selanjutnya pada abad ke-17 itu ditandai oleh perang 30 tahun yang berlangsung pada tahun 1618 sampai 1648. Salah satu konflik paling menghancurkan di Eropa yang bermula dari perselisihan agama antara Protestan dan Katolik, tetapi berkembang menjadi perang geopolitik melibatkan hampir seluruh kekuatan besar di Eropa. Lalu konflik ini berakhir dengan perdamaian
yang dinamakan Westphalen atau bisa disebut Peace of Westphalia yang memperkenalkan konsep kedaulatan negara modern. Selanjutnya terjadinya Revolusi Prancis di tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini mengguncang fondasi monarki di Eropa dengan menyebarkan gagasan-gagasan demokrasi dari nasionalisme yang kemudian mendorong Perang Napoleon di tahun 1803 sampai tahun 1815. Perang ini tidak hanya memperluas pengaruh Prancis tetapi juga memicu gelombang nasionalisme yang membentuk ulang Eropa di abad ke-19. Pada abad ke-20, Eropa menjadi pusat dari dua perang dunia yang menghancurkan ke-19. Pada abad ke-20, Eropa menjadi pusat dari perang dunia ini yang menghancurkan perang dunia I. Di tahun 1914 sampai 1918. Hal ini dipicu oleh rivalitas kekuatan besar seperti Jerman, Austria, Hungaria, Inggris, dan Prancis, serta ketegangan di kawasan Balkan. Namun konflik-konflik ini juga membawa romantika tersendiri. Seperti contohnya, bangsa-bangsa kecil seperti Polandia, bangsa Hungaria, dan bangsa Yunani untuk meraih kemerdekaan dari kekuasaan imperialisme besar menjadi kisah inspiratif tentang ketahanan dan harapan. Sayangnya, romantika ini sering kali dibayangi oleh realitas konflik yang sangat brutal. Perang ini menandai akhir dari era kekaisaran seperti Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Rusia. Namun dampak paling signifikan muncul pada era Perang Dunia Kedua, dimulai pada tahun 1939 sampai 1945, di mana banyak sekali ideologi yang berkembang yang membawa pengaruh seperti contohnya fasisme di Italia, yang lalu di Jerman fasismenya dengan nazismenya, kemudian komunisme di Uni Soviet, dan demokrasi liberal di kawasan Amerika Serikat. Ideologi ini saling berbenturan. Perang ini tidak hanya membuahkan kehancuran besar, tetapi juga memecah Eropa. Lalu kita masuk ke era Perang Dingin, yakni blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan NATO, serta blok timur di bawah Uni Soviet. Perang dan konflik ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam tetapi juga membentuk ulang dunia, menciptakan sistem internasional yang lebih terorganisir. Contohnya seperti pembentukan PBB setelah usainya Perang Dunia Kedua dan Uni Eropa. Namun persaingan geopolitik yang melibatkan Eropa terus berlanjut hingga hari ini menunjukkan bahwa warisan konflik tersebut masih memiliki dampak panjang dalam hubungan internasional. Konflik di Eropa Timur dan Barat pada umumnya itu bersifat multilateral, meskipun beberapa di antaranya juga memiliki dimensi bilateral atau trilateral setelah Perang Dunia II berakhir. Perbedaan ideologis antara blok barat, AS dan NATO, serta blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Konflik ini tidak hanya melibatkan dua kekuatan besar bilateral, tetapi juga negara sekutunya itu menjadikannya multilateral setelah runtuhnya Uni Soviet, setelah runtuhnya tembok Berlin. Konflik di Eropa Timur semakin menunjukkan sifat multilateralnya terutama dalam kasus seperti krisis Ukraina di tahun 2014 yang melibatkan Rusia, Ukraina, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat
mencerminkan bagaimana dinamika geopolitik modern di Eropa Timur dipengaruhi oleh banyak aktor dengan kepentingan yang saling bersaing. Jadi, sistem intrusif dan dampaknya itu sangat relevan dalam memahami konflik di Eropa, terutama sejak Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Eropa ini menjadi medan persaingan antara dua kekuatan besar dunia, dua kubu yang sangat mempengaruhi. Yang tadi saya bilang tadi, Amerika Serikat dengan NATO di satu sisi lain, Uni Soviet dengan Fakta Warsawa, Amerika Serikat dengan liberalismenya dan kapitalisnya, dan Uni Soviet dengan komunismenya. Jadi keterlibatan aktor eksternal ini menciptakan sistem bipolar yang mendominasi politik global selama Perang Dingin. Bipolaritas dengan romantika konflik di Eropa merujuk pada pembagian Eropa menjadi dua kekuatan besar yang saling bertentangan dalam periode tertentu. Terutama setelah Perang Dingin, konsep ini mencerminkan pembagian dunia menjadi dua blok ideologis utama, yakni menciptakan ketegangan dan konflik yang mendalam. Dalam sistem intrusif, bipolaritas ini memainkan peran besar dalam dinamika politik, militer, dan ekonomi di Eropa, yang seringkali melibatkan campur tangan luar dalam urusan internal negara-negara di kawasan Eropa. Selama Perang Dingin, Eropa terpecah menjadi dua kubu besar. Kedua blok ini memiliki ideologi yang sangat berbeda-beda. Di barat menganut kapitalis dan demokrasi liberal, di timur itu berpegang teguh pada sosialisme dan komunismenya. Jadi konflik ideologis ini membentuk dasar dari ketegangan di Eropa dengan negara-negara Eropa Timur berada di bawah pengaruh Soviet, sedangkan negara-negara Eropa Barat didorong oleh Amerika Serikat untuk harus ikut serta beraliansi dalam sistemnya seperti NATO. Bipolaritas ini menciptakan sebuah sistem intrusif di mana negara-negara besar secara aktif terlibat dalam urusan internal negara-negara kecil, baik untuk memperluas pengaruh ideologisnya mereka maupun untuk menjaga stabilitas aliansi mereka. Campur tangan ini itu termasuk intervensi militer, dukungan ekonomi, dan pengaruh politik yang bertujuan untuk mencegah negara-negara yang berada di tengah-tengah menarik diri dari satu blok dan beralih ke blok yang lain. Salah satu contoh intrusif yang sangat jelas, contoh sistem intrusif yang jelas adalah pembangunan tembok besar Berlin pada tahun 1961 yang mencerminkan pembagian Eropa yang tajam antara blok kapitalis dan komunis. Bipolaritas ini tidak hanya memperburuk ketegangan antar negara, tetapi juga mempengaruhi konflik-konflik yang lebih kecil di negara-negara Eropa, seperti Yugoslavia, Ceko, atau Hungaria, di mana intervensi eksternal dari kedua blok sering kali memperburuk kekuatan dan menciptakan ketidakstabilan internal. Di sisi lain, sistem intrusif ini juga membawa dampak positif bagi Eropa Barat. Seperti contohnya adalah bantuan dari Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika Serikat, misalnya memungkinkan Eropa Barat untuk pulih dengan cepat dari kehancuran perang dan membangun fondasi bagi integritas ekonomi melalui pembentukan Uni Eropa. Namun di Eropa Timur, sistem intrusif Soviet menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan represivitas politik yang memicu berbagai pemberontakan seperti di Hungaria di tahun 1956 dan Cekoslovakia di tahun 1968. Pada masa kini sistem intrusif masih relevan, terutama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022 memperlihatkan bagaimana kepentingan eksternal seperti adanya dukungan NATO dan Uni Eropa terhadap Ukraina memainkan peran besar dalam menentukan arah konflik. Di sisi lain, romantika konflik muncul dalam bentuk solidaritas global terhadap perjuangan rakyat Ukraina.
Lalu, pembentukan di Uni Eropa adalah salah satu contoh paling menonjol dari romantika konflik di kawasan Eropa. Di masa tragedi besar seperti Perang Dunia II menjadi katalis bagi upaya perdamaian dan stabilitas. Setelah dua perang dunia yang menghancurkan, para pemimpin Eropa menyadari perlunya menciptakan mekanisme yang dapat mencegah konflik serupa di masa depan. Trauma dari perang yang tidak hanya merenggut jutaan nyawa tetapi juga menghancurkan infrastruktur, menghancurkan ekonomi, menghancurkan kohesi sosial, lalu mendorong negara-negara Eropa untuk bersatu melalui kerjasama. Lalu, adapun upaya dimulai dengan pembentukan komunitas baru batu bara dan baja Eropa, yakni European Coal and Steel Community atau disingkat ECSC pada tahun 1951. Yang keduanya tidak lagi mungkin terjadi agar konflik ini tidak lagi muncul kembali. Dengan adanya pembentukan ini, dengan adanya ini di tahun 1951 mengintegrasikan industri-industri strategis Prancis dan Jerman agar konflik di antara keduanya tidak lagi terjadi. Lalu proyek integrasi ini berkembang menjadi Uni Eropa yang secara resmi didirikan melalui perjanjian Maastricht pada tahun 1993. Uni Eropa itu menjadi simbol harapan bagi masyarakat Eropa, menekankan prinsip-prinsip perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, dan kerjasama ekonomi melalui kebijakan seperti pasar tunggal dan mata uang bersama Euro. Uni Eropa menciptakan fondasi untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Meski demikian, proses integrasi ini tidak sepenuhnya mulus. Tantangannya seperti krisis keuangan, adanya migrasi, dan ketegangan politik internal termasuk keluarnya Inggris melalui Brexit. Hal ini menunjukkan bahwa romantika persatuan ini kerap berbenturan dengan realitas, kompleksitas politik, dan identitas nasional. Pembentukan Uni Eropa tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah modern Eropa, di mana trauma perang diubah menjadi dorongan untuk menciptakan masa depan yang lebih damai dan stabil melalui kerjasama lintas negara. Namun romantika ini tidak selalu berjalan sangat baik dan menjadi pengingat bahwa romantika persatuan sering kali berbenturan dengan realitas politik dan identitas nasional. Lalu, adapun refleksi dan tantangan masa depan, kontestasi dan romantika konflik di Eropa itu sendiri menawarkan pelajaran penting bagaimana kawasan ini telah berulang kali menghadapi krisis yang menemukan jalan maju transformasi. Dari perang besar menghancurkan hingga integrasi yang menginspirasi seperti Uni Eropa contohnya. Eropa menunjukkan bahwa konflik tidak hanya menciptakan perpecahan, tetapi juga peluang untuk inovasi dan solidaritas. Namun, warisan konflik masa lalu tetap membayangi dinamika kawasan ini hingga pada saat ini. Tantangannya seperti kebangkitan populisme, krisisnya migrasi, perubahan iklim, dan konflik geopolitik termasuk ketegangan dengan Rusia menjadi ujian bagi kemampuan Eropa untuk mempertahankan stabilitas dan persatuan. Jadi refleksinya itu terhadap sejarah konflik di Eropa menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan memerlukan komitmen kolektif untuk dialog dan kerjasama. Trauma dari Perang Dunia telah mendorong lahirnya Uni Eropa sebagai simbol persatuan. Tetapi Brexit
dan ketegangan antar negara-negara anggota menunjukkan bahwa integrasi ini sangat rentan terhadap fragmentasi jika tidak ada langkah adaptif yang memadai. Di sisi lain, romantika konflik seperti perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia menggambarkan bagaimana solidaritas global dapat memainkan peran penting dalam mendukung nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Jadi tantangan masa depan Eropa terletak pada kemampuannya untuk mengolah perbedaan internal sekaligus menghadapi tekanan eksternal. Dengan dunia yang semakin multipolar, Eropa harus menemukan keseimbangan antara menjaga identitas kolektifnya sebagai kawasan yang menunjukkan tinggi hak asasi manusia dan demokrasi, serta merespon dinamika geopolitik yang sering kali menuntut pragmatisme. Pelajaran dari sejarah konflik Eropa memberikan pengingat bahwa stabilitas itu tidak pernah datang tanpa usaha, tetapi dengan tekad yang sama seperti yang ditunjukkan di masa lalu, Eropa memiliki potensi untuk terus menjadi simbol ketahanan, persatuan, dan perdamaian di dunia. Mungkin itu saja review bedah buku dari saya. Saya pamit undur. Terima kasih.